Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ismawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tabalong. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru hebat? Salam dan bahagia. Saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, di samping saya ada Ibu Fasilitator yaitu Ibu Majida Abu Bakar SPD dan pengajar praktik saya Bapak Muhammad Munawar Aulia Hamdi SPD. Satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Adapun di sini ada beberapa dokumentasi, yaitu yang pertama, saya dan murid berdiskusi tentang nilai-nilai kebajikan yang harus ada di dalam kelas. Dan yang kedua, murid menempelkan keyakinan kelas yang mereka buat di papan tulis. Dan yang ketiga, mereka bersama saya mendesain tentang keyakinan kelas dengan menggunakan media Canva. Inilah contoh dari keyakinan kelas 5 SDN 3 Kembang Kuning yang telah kami buat dan telah kami sepakati untuk dilaksanakan secara bersama-sama untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang selanjutnya adalah pengimbasan praktek baik tentang budaya positif. Sekali lagi semuanya Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sudah habis sama deh, karena aku besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kembang Kuning, yang ulun hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Kembang Kuning dan guru-guru yang sudah senior, junior juga. Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita berada pada acara ini. Dan salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah mau menghadiri di acara pengimbasan berbagi praktik baik tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini merupakan tugas saya sebagai guru penggerak
pada modul 1.4 di kegiatan aksi nyata. Jadi harus ada penugasan seperti ini. Di sini saya hanyalah guru junior, mungkin tidak menggurui Bapak dan Ibu. Mungkin juga sudah banyak guru-guru hebat di sini, tapi belum bergerak. Dan mudah-mudahan selanjutnya bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Amin ya rabbal alamin. Terutama yang di depan, calon-calon guru penggerak angkatan 9. Semoga lulus. Amin. Belum. Oke, selanjutnya di sini banyak materi yang perlu kita perlukan sebagai seorang guru. Di sini ada 7 materi. Pertama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran sekarang itu diharapkan Menteri Pendidikan Pak Nadiem harus melaksanakan pembelajaran yang terdiferensiasi. Kayaknya sudah tidak asing lagi terdiferensiasi bagi Bapak Ibu guru sekalian. Iya kan? Oke. Artinya terdiferensiasi itu kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tahapan dan kebutuhan peserta didik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pasti sudah tahu profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bu Inor? Pura-pura Ibu Inor tidak ingat. Ada berapa Bu Ida? Ibu Rina kayaknya tahu. Ada berapa? Kita tambah 1 daripada Pancasila. Ada berapa Pak? Bapak ada 6, betul sekali ya. Bertakwa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebajikan, lomba, bergotong royong, apalagi malam menyusun rapor, berpikir kritis, apalagi mandiri dan kreatif, pura-pura. Teruji kan? Lanjut lagi tentang disiplin. Sekarang ulun mau tanya, kalau dengar disiplinnya apa Bu? Kalau dengar disiplin Bu? Kalau dengar kata disiplin apa? Harus pas waktunya. Harus pas waktunya, jadi Bu. Kalau misalnya dengar disiplin pasti ada kaitannya dengan waktu. Ibu ini apa kaitannya dengan apa kalau dengar disiplin? Waktu juga sama aja. Ayo sama. Oke, ternyata disiplin itu adalah sesuatu yang harus dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tetapi kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau sudah disiplin, harus tepat waktu itu kelas. Pasti tidak nyaman sudah. Oke, mindsetnya harus dirubah ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. In berarti dari dalam, kalau X dari luar ya. Jadi nilai-nilai yang ada di diri anak itu harus kita bisa wujudkan dalam bentuk disiplin. Selanjutnya adalah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman atau hukuman. Misalnya, aku mematuhi peraturan sekolah ini agar tidak dihukum, itu sebenarnya tidak boleh. Aku belajar untuk mendapatkan bintang misalnya, itu sebenarnya kalau terus-menerus tidak boleh. Saya juga sadar di sini karena saya sering melakukan praktek seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Supaya bertahan hidup kita perlu makan, minum, apalagi pakaian, ya sandal pangan, ya seperti itu. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima.
Jadi misalnya ada murid nih, si Yulia, uring-uringan belajar dalam. Bisa jadi Yulia, Ibu Ida tetap perlu kasih sayang Ibu Ida. Ya kan? Dibelai-belai, ada ID-nya. Yang kedua, yang ketiga penguasaan. Ini saya lihat rajin nih kayaknya. Pengen menguasai jadi tutuhan ada tak? Atau bos edan lah semuanya di kelas. Ya, bisa jadi rajin ini memenuhi kebutuhan penguasaan. Bisa jadi rajin tulingai di bimbing-bimbing, bisa jadi pemimpin. Ya kan tulingan? Oke. Yang keempat adalah kebebasan. Jadi kakak-kakak kamu ya juga bila dia terlalu dari soal tugas, dia juga perlu kebebasan untuk bergerak, berekspresi, kan? Dan yang kelima kesenangan. Jadi kalau sudah anak senang, dia akan mengikuti pelajaran dengan penuh konsentrasi, jangan terlalu banyak ditekan. Oke. Lanjut tentang motivasi hafal Bu Ida kayak gini. Yang kedua adalah mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, ini saya ini praktek memberi penghargaan biasanya. Nah, ini salah satu juga motivasi ekstrinsik boleh, tapi jangan sesering mungkin ya. Nanti anak jadi tagihan. Dan yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini Pasuri Air Minor yang dikehendaki Menteri Pendidikan. Murid melakukan disiplin karena ia sadar nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri. Susah Pak ya menerapkan disiplin dari dalam diri. Susah. Tapi harus kita usahakan dari sekarang. Selanjutnya adalah konsep disiplin identitas gagal. Nah, jadi hukuman dan penghargaan ini bisa jadi identitas gagal. Kita berpikiran ulang aja waktu kuliah penghargaannya bagus. Tapi sekarang kalau berkelanjutan bisa jadi identitas gagal. Hukuman gimana rasanya kalau dihukum ya? Menyakitkan, terutama bagi yang terhukum ya. Tidak nyaman, terus murid merasa takut. Mungkin murid juga pernah memberi hukuman ya. Kemudian memaksa dan bisa murid menyembunyikan kesalahan. Dia aja kita kalau misalnya kalau ibu kita dihukum. Nah, itu menyebabkan anak tidak jujur ya. Dan murid menjadi rendah diri, dia jadi rasa minder, tidak percaya diri ya. Dan yang juga untuk penghargaan, ternyata bila dilakukan terus menerus itu tidak akan efektif ya. Kalau sesekali misalnya kita berikan penghargaan berupa simbol, pintar sekali misalnya, hebat, silakan, tapi jangan terus menerus ya. Dan yang kedua, merusak hubungan. Ini biasanya nih saya berkelas sendiri nih. Oh pasti tarik yang dapat bintang sekali ya. Nah itu merusak hubungannya dan juga mematikan kreativitas. Maksudnya di sini kayak gini. Misalnya saya segitu aja sudah dikasih bintang. Jadi ya segitu-gitu aja, tidak tumbuh lagi kreativitasnya. Maksudnya seperti itu. Nah, yang keempat ini menghukum dengan sistem ranking. Yang juga konsekuensi ini penguatannya jangka pendek, ya. Maksudnya jangka pendek di sini, dia kalau udah diingetin konsekuensinya, dia bisa jadi melanggar lagi, ya. Dan juga perlu monitoring berkelanjutan, dibina lagi. Dan juga di sini ada stimulus respon. Misalnya, si Yulia sering apa Yulia? Pipis di kelas. Kalau dia tidak dibilang Yulia pipis di kelas, nanti Yulia bersihin ya. Iya Bu, Yulia. Yang kita nyuruh itu adalah stimulus. Yulia merespon, berarti dia mengiyakan. Tapi kalau Yulia tidak merespon, ya maklum lah. Dia anak istimewa, ya. Jadi konsepnya itu harus ada stimulus. Beda sama restitusi. Restitusi ini sadar diri, ya. Dan juga pada konsekuensi murid menghormati peraturan, ya. Dia menghormati peraturan karena takut akan konsekuensi, ya. Dan yang selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Misalnya nih, Yulia tadi kami, padahal Yulia tuh pengen minta maaf ke Ibu Ida, tapi Ibu Ida buru-buru Yulia bersihkan. Nah,
siapa? Kali bagian bertanya-tanya restitusi. Atau sudah tahu kali? Kemudian restitusi mulai menjadi lebih bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Karena ada contohnya. Jadi jangan tersenyum melihat modelnya yang terlalu. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian di sini ada teori kontrol. Dia menyadari sendiri akan kesalahannya dan bahkan anak ingin memperbaiki kesalahannya. Misalnya kemarin ada si Rafa ada mengumpulkan tugas. Karena buat dia tanyai, dia anggaplah kalian buat dia gali dulu. Kenapa sih Rafa tidak mengerjakan PR? Nanti Rafa cerita, kata Rafa, aku main HP bu. Nanti kita sambung lagi. Oh, ternyata main HP sangat mengasihkan. Sering kan kita yang berantem tuh. Ya, kita sejujurnya mungkin kita sudah melaksanakan restitusi, tapi ada tahu bahwa itu restitusi. Jarang kan sekarang mungkin kita mengatakan kayak gini, hukuman yang mendidik jadi kita, karena itu sudah masuk konsekuensi ataupun restitusi, ya. Kalau konsekuensi itu ada catatan bunyinya, oh, kamu melanggar berapa sih ini? Nah, kalau restitusi ini lebih kepada pemecahan masalah, ya. Tawaran bukan paksaan. Jadi di sini guru mengarahkan, oh si Rafa supaya kamu tidak lupa waktu mengerjakan PR, kamu main HP-nya ingat di waktu, ya seperti itu tawarannya, ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nih, jadi boleh jadi siswa kita atau bahkan kita melakukan kesalahan atau tidak disiplin gara-gara kita ingin memenuhi kebutuhan kita. Contohnya siapa ya? Radit. Nah, boleh jadi tadi kebutuhan Radit untuk penguasaan, berpuasa si Radit ini. Nah, seperti itu, ya. Boleh jadi si Yulia tadi ingin dikasih sayang, jadinya enggak. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi lebih kepada pembentukan karakternya, bukan kepada tindakan kita yang merugikan murid, ya. Dan yang keenam, menguatkan dan fokus pada solusi, mencari permasalahan. Mencari solusi dari permasalahan. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Berarti yang sudah banyak belajar di Merdeka Mengajar. Yang kami pakai Merdeka Mengajar adalah ini. Yang pertama sebagai penghukum. Bu, pernahlah sebagai penghukumnya. Ini proses. Pernah sebagai penghukumnya. Pernah. Oke. Tidak apa-apa, juga pernah. Jadi mulai sekarang kita memperbaiki. Ini misalnya nih, kasus siswa tidak mengumpul PR. Kalau penghukum kayak gini, pasti nadanya juga beda kan? Dan kiloput sesarik besar. Karena kamu tidak mengerjakan PR, maka kamu berdiri di depan kelas selama pelajaran berlangsung. Seperti itu, ya. Tidak apa-apa, kita akui, kita pasti pernah, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah seperti ini kalimat. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, buat dia nih, kayaknya kita nih semua sudah merasain semuanya, ya kan? Kayaknya pokoknya supaya seimbang semuanya dirasain. 5 rasa. Siapa ini? Kemudian ini perlu kita tahu ajaran baru. Kita ulang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Bisa juga mirip dengan aturan di kelas bisa juga. Jadi intinya kalau keyakinan kelasnya kita melibatkan siswa, bahkan kayak gini, kita suruh anak-anak menuliskan apa kira-kira yang dikehendakinya di kelasnya. Misalnya disiplin waktu, tulis. Tidak mencontek satu anak, tulis, ya. Nanti kita pilih sama-sama untuk menjadi keyakinan kelas. Tidak boleh terlalu panjang supaya mudah diingat, ya.
Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Di sini anak-anak membantu ibu guru membuat keyakinan dengan menggunakan media Canva. Ada kan yang sudah bisa? Anak. Kemudian yang selanjutnya adalah menempelkan keyakinan di kelas, tapi itu yang sementara. Nanti dibikin lagi dengan menggunakan terserah. Hendak yang kita juga apa namanya Pak? Mencetak pakai apa namanya? Ya printing ya. Nah bisa juga mulut manual. Nah udah kayak ini. Ini sementara. Ini wajah belum. Ini keyakinan kelas, tapi ini masih ada kepanjangan, nanti diperpendek lagi seperti itu. Buatnya bisa. Memang benar. Pak wajib apa? Pak wajib apa surat? Boleh keyakinan kelas Pak. Jadi punya misalnya disiplin waktu. Walaupun singkat, tapi kalinya bisa untuk membuat kesadaran. Saling menghormati, misalnya saling membuli itu saling menghormati dan menghargai aja cukup sudah, ya. Diwajibkan apa ini? Perempuan wajib. Suka kali wajib. Nah ini contohnya, tapi buatnya lebih berkreasi lagi, ya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Kata-katanya lebih abstrak dari peraturan. Maksudnya, lebih abstrak itu tidak mudah ya. Jadi nyatakan, pokoknya lebih umum lah. Contohnya kayak gini, panjang-panjang, singkat tapi mudah tidak. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah dan mudah ditetapkan. Yang misalnya yang tidak mungkin itu tidak usah gitu. Jadi yang mungkin aja. Biasanya gemar membuat masakan. Besar, jadi yang sesuai aja bisa. Ada pojok baca gemar membaca silahkan, yang sesuai saja ya. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan saat membuat. Misalnya dengan membuat keyakinan sekolah berarti bapak sekolah ada, guru, Pak Sumiran ada, selalu komite orang tua ya, bahkan pelatris kan juga. Tapi kalau di kelas cukup kita dengan murid ya. Kadang pasukan kan Pak Sumiran dia kelas tentang sini. Ya tadi kadang boleh menggunakan kata jangan atau tidak, jangan membuang sama sembarangan. Kan kata-kata jangan itu secara logika itu bisa kita menyuruh anak ke jalan, jangan main HP aja. Kata jangan tuh mantul. Ya kayaknya kata baliknya harus baca di otaknya perlu membaca di mana? Di mana sorry. Ini segitiga restitusi, segitiga. Berarti ada 3 kan? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua misalnya kayak gini tadi, misalnya si tarik semalam belum syuting mau tarik nih mencontek misalnya. Jadi kayak gini dulu menstabilkan identitas tuh. Biasanya menyontek merupakan sebuah kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tarik menyontek tadi juga melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas supaya dia merasa tidak bersalah ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini digali kira-kira dia melakukan kesalahan itu gara-gara apa? Misalnya tadi siapa yang sering ulang kelas belajar ada nggak? Si Radit, saya bukan Radit nih bilang kebutuhan tim, makanya si Radit
kebutuhannya lebih pada penguasa nih kayaknya. Bisa jadi beberapa tahun kemudian presidennya lagi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nih, misalnya ini yang membuat kesalahan. Si tarik, tapi kan kita tarik keyakinan kelas kita. Nah, jadi kita ibaratnya tuh kawat. Mengarahkan ia ke sana. Bahwa ia telah melanggar keyakinan kelas. Karena kita sudah ada di kelas juga keyakinannya, ya. Nah, itu segitiga restitusi. Bisa nanti dibuka lagi di Merdeka Mengajar. Tapi buatnya juga bertanya jawabannya selalu. Dia kenapa siapa tuh? Grup band apa tuh? Rafael. Tiga restitusi. Di mana dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Jadi yang diharapkan itu kita mengambil posisi kontrol sebagai apa? Sebagai apa tadi? Sebagai apa Pak? Yang paling tinggi di kantor apa Pak? Nah, sebagai manajer, jangan lagi sebagai penghukum. Itu kan juga jadi teguran buat ulun ya, supaya lebih baik lagi. Jangan anggaplah supaya lebih ke arah manajer posisi kontrolnya, agar dapat menuntun. Jadi kata Ki Hajar Dewantara itu kita tidak dapat memaksakan anak harus ini harus itu. Kita seperti petani yang menuntun murid untuk mengembangkan karakter yang ada pada dirinya. Saya mau meluruskan lah. Jadi kalau zaman ulun kuliah, ujar dosen itu bukan ujar dosen, ujar buku, ada penulisnya. Anak lahir itu seperti kertas putih. Ada kan yang pernah dengar Pak? Ada kan? Teori tabula rasa. Nah, tinggal kita yang mudah-mudah. Tapi beda sama pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu anak itu sudah memiliki tulisan, tapi samar-samar. Tinggal kita yang menebalkan. Jadi yang jelek kita samarkan, yang baik kita tebalkan. Intinya kita sebagai penuntun, ya, menuntun anak lain, menuntun kayak ini, menuntun ke arah lebih baik agar dia bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Dan juga semoga di sisi ini kita belajar hari ini bisa membawa manfaat dan kita bisa dapat